Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandra Rizky Aulia Perwadi dari kelas PAI 1B. Saya akan menjelaskan tentang filsafat etika. Yang pertama adalah pengertian etika. Etika secara etimologi berasal dari kata Yunani, artinya yaitu atos, yang berarti watak kesulitan atau adat. Sedangkan secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Yang dapat dinilai baik buruk adalah sikap manusia, yaitu yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan, kata-kata, dan sebagainya. Ruang lingkup etika meliputi bagaimana caranya agar dapat hidup lebih baik dan bagaimana caranya untuk berbuat baik serta menghindari keburukan. Sedangkan pengertian etika dalam KBBI yang di bawah ini adalah tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak, kewajiban, akhlak atau moral. Etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif hanya melukiskan, menggambarkan, dan menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun etika normatif sudah memberikan penilaian yang mana baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Etika normatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika umum yang pertama, dan yang kedua adalah etika khusus. Etika umum membicarakan prinsip-prinsip umum seperti apakah nilai, motivasi, suatu perbuatan, suara hati, dan sebagainya. Sedangkan etika khusus adalah pelaksanaan dari prinsip-prinsip umum seperti di atas, yaitu contohnya adalah pergaulan, etika dalam pekerjaan, dan sebagainya. Pembagian etika yang lain adalah etika individual dan etika sosial. Etika individual membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia sebagai individu, tujuan hidup manusia. Contohnya adalah tujuan hidup manusia. Etika sosial yaitu membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan orang lain, misal baik buruknya dalam berkeluarga atau bermasyarakat, bahkan bernegara. Yang pembahasan selanjutnya adalah tentang ciri-ciri etika. Menurut orang ahli Islam yaitu Haidar Bagir, ciri-ciri etika yaitu ada 5 banyaknya. Yang pertama, ciri-ciri pertama adalah Islam berpihak pada teori tentang etika yang bersifat fitri atau suci. Artinya, setiap manusia pada hakikatnya, baik muslim maupun non-muslim, memiliki pengetahuan yang suci atau pengetahuan yang fitri tentang baik dan buruk. Nah, disinilah letak pertemuan filsafat Islam dengan pandangan filsafat Yunani era Socrates dan Plato, serta era Kant dan masa modern. Sedangkan ciri-ciri yang kedua adalah moralitas dalam Islam didasarkan pada porsinya. Yang ketiga, menghasilkan kebahagiaan bagi pelakunya. Jadi filsafat atau etika itu ciri-cirinya adalah yaitu menghasilkan kebahagiaan bagi pelakunya. Dan ciri-ciri selanjutnya yaitu filsafat bersifat rasional. Islam sangat percaya pada rasionalitas sebagai arti dalam mendapatkan suatu kebenaran. Ciri-ciri yang terakhir adalah bersumber pada prinsip-prinsip keagamaan. Etika bukanlah ilmu astronomi, kimia, ataupun matematika. Akan tetapi, etika bersama agama berkaitan erat dengan manusia dan upaya pengaturan hidup serta perilakunya. Oleh karena itu, dalam pemikiran Islam, keimanan menentukan perbuatan dan keyakinan yang mengatur perilaku manusianya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razita Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu objek kajian etika. Etika yang pastinya berhubungan dengan rohani, dan rohani ini yang akan membawa kalian kepada nilai etika dan perbuatan. Nilai etika dan perbuatan ini yang akan menimbulkan suatu etika yang baik dan norma yang baik, adat dan akhlak yang baik. Bagaimana cara kalian berbicara, berbuat, melakukan sesuatu, itu akan dilaksanakan melalui etika.
seperti itu. Terus eh, perbuatan rohani itu dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama itu sadar dan tidak sadar. Perbuatan rohani yang sadar yaitu perbuatan seseorang yang dilakukan atas kemauannya sendiri dan tanpa tekanan dari orang lain. Contohnya itu seperti bermain. Itu karena kesadaran kalian sendiri dan suatu tanpa tekanan dari orang lain, yaitu kemauan kalian. Terus contoh kedua itu seperti eh, eh aspek yang kedua yaitu perbuatan tidak sadar. Perbuatan tidak sadar ini eh, perbuatan yang yang di luar kontrol kalian dan itu di atas tekanan dari orang lain. Eh, dan perbuatan tidak sadar ini dibagi atas dua waktu. Yang pertama ketika kalian refleks. Ketika kalian refleks pastinya itu perbuatan yang tidak sadar. Dan di waktu kedua itu ketika kalian bermimpi. Karena ketika kalian bermimpi, di situ kalian tertidur dan dan bermimpi itu adalah suatu perbuatan yang tidak sadar. Terus yang materi kedua saya yaitu tentang fungsi etika. Fungsi etika itu simpel saja. Yang pertama itu dia itu berperan penting dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam melakukan suatu hal atau melakukan sesuatu, bahkan sangat berfungsi bagi kita para mahasiswa ini. Karena ketika kita menjadi guru nanti, etika itu sangat penting. Etika juga berpenting dalam berbuat atau perkataan. Karena ketika kalian berbuat sesuatu harus melalui dengan etika. Peran etika di situ sangat penting. Begitu juga dengan perbuatan. Contohnya ketika kalian makan. Tentunya sebelum makan kalian pasti berdoa dan itu adalah etika. Terus ketika kalian berkata atau berbicara kepada orang yang lebih besar, tentunya etika di situ mempunyai peran penting. Terus etika juga digunakan dimanapun, dilihat oleh siapapun ataupun tanpa dilihat oleh siapapun. Ketika kalian dilihat atau tidak dilihat. Jadi etika itu bakalan ada perannya walaupun kalian tidak dilihat atau tidak. Karena walaupun misalnya ketika kalian tidak dilihat orang lain, terus kalian bakalan mencuri, itu etika yang buruk. Seperti itu. Atau misalnya kalian ada makan, tidak boleh menaruh kaki di atas meja. Mentang-mentang kalian nggak dilihat sama orang lain, terus kalian mengangkat kaki ke meja, itu salah. Seperti itu peran etika. Sangat penting dalam masyarakat juga. Karena ketika kalian beretika, beradab, berakhlak, maka masyarakat akan bernilai atau menilai kalian anak baik-baik. Seperti itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.